saya ini sampah yang didaur ulang dan diminta lagi oleh orang yang membuang sampah itu. Saya sempat sampaikan itu ke kepala desa, punten Bu, saya ulang lagi. Enggak, tadi sampai di titik Mas Gopek ini di mana? Lupa anjir. Saat itu kan pasti namanya pemimpin yang mempunyai crowd, mempunyai massa, ada goyangan-goyangan. Wah, banyak. Kan istilahnya gini, pohon makin tinggi, makin kencang anginnya. Nah, ada nggak sih Mas? Banyak. Global aja tapi nggak usah disebutkan. Minimal pilkada itu saya orang paling. Sekarang kepentingan apa yang biasanya goyang-goyang, nyenggol-nyenggol atau dengan iming-iming? Kekuasaan sih. Kekuasaan. Di Cirebon. Sampai saya udah nyampe di taraf Jawa Barat. Gila. Tingkat pemilihan asosiasi PSSI Jawa Barat. Itu udah nyampe ke situ arahnya. Sampai di tahap Jawa Barat. Berarti emang nama Mas Gopek ini emang udah nggak sembarangan. Itu goyangan-goyangan seperti apa sih Mas? Ya. Ini Mas, goyangan-goyangan yang gini. Kalau kita jahat, saya punya masa. Iya. Saya punya kedudukan. Iya. Saya punya kekuatan, saya punya power. Iya. Sok, gini lah, taruhlah, kasih harga ke saya nih. Nah. Ini bahasa kasar, kasih harga ke saya. Sekian puluh atau sekian ratus, saya bakalan kerahin masa. Ya. Istilahnya seperti itu. Ada nggak seperti itu? Ada, bahkan sampai ke arah seragam pun saya pernah. Jadi pada waktu itu Kalau seragam udah yakin, paham apa? Iya. Lanjut Mas. seragam itu saya sampai ditawarin mau kerja. Oke. Dan alhamdulillah saya tolak waktu itu. Karena Alasan? saya nggak mau, dalam arti saya bisa sebesar ini itu kan karena ada teman-teman di belakang saya ini yang selalu support dan dukung saya. Lalu seketika saya tergiur dengan label mewah seperti ini. Ya, yang sementara. Itu sama saja saya mengkhianati beberapa ribu teman-teman saya yang selama ini support saya dari belakang. Sip, sampai di situ saya ambil benang merahnya. Mas Gopek itu nggak mau dengan kedudukan yang belum pasti kasarnya kan, ya itu kan? udah pasti. Pasti, tapi kan maksud gini, saya besar di situ, nggak mau saya kasarnya mengkhianati tuh. Tapi gini Mas, pernah nggak terbesit punya pikiran? Ya oke, saya gedein saya dulu. Setelah saya gedein komunitas saya gedein crowd saya. Itu nggak pernah. Kenapa saya bilang nggak pernah? Kenapa? Karena Kalau gini, bener Mas. Kalau saya di posisi seperti itu, saya ambil dulu. Saya untungkan saya dulu. Saya kuatkan saya di posisi nyaman, posisi terenak. Iya. Oke, teman-teman saya baru saya ajak. Itu kalau saya. Iya. Mungkin. Iya. Karena mungkin kan. Iya. Nah, kenapa dari Mas Gopek sendiri nggak mau ngambil di Pengalaman posisi yang bicara Mas. Ada pengalaman di mana Oke. ya pemilihan seperti ya pilu dan lain sebagainya itu dia teriak-teriak ini, dan akhirnya di saat dia duduk di situ belum tentu Yes. Betul. orang-orang di bawahnya ini ke bawah. Sekarang gini, kalau saya bisa aja dari mulai saya ditawarin uang freeze money waktu itu malam jam 12:30 malam itu saya ditawarin freeze money, nilainya nggak kecil Mas. Mungkin kalau saya ambil itu saya udah bisa bikin, saya udah bisa beli motor lah, udah bisa bahkan DP mobil lah. Jam 12:30 malam itu, dan saya nggak ambil uang itu karena bicaranya tentang hak, dimana hak teman-teman ini harus saya setir. Oh ya nggak bisa. Oke. Karena mereka juga punya hak masing-masing untuk pilihannya gitu kan. Karena Itu emang. ya saya takut lupa diri gitu. Maksudnya kalau misalkan memang saya ambil itu bisi yang sudah itu kan seperti itu kan betul, yang betul, di betul, negara betul. sebelah ya, bukan di Oke, Indonesia ya. setuju. Itu di Konoha. Setuju. Kalau ke situnya. Oke, berarti kan emang mindset saya emang beda. Gitu kan. Berarti ya itu punya pilihan masing-masing. Iya. Mas Gopek ini berarti cenderung nggak mau yang jangka pendek. Kemungkinan itu jangka pendek. Karena setelah dapat, mungkinan
suara nggak didengar lagi setelah jadi atau ya itu sih. Ya itu, saya nggak mau lah suara saya dan teman-teman ini bisa ya, dirupiahkan. Gitu. Saya pernah gini, guys, pernah saya ngelihat di Instastory atau story WA ya, ada kritikan buat Kabupaten Cirebon atau pemerintah Cirebon ya, yang melemparkan kapal-kapalan, iya. pesawat-pesawatan dari kertas loh, kertas itu ada tulisannya Mas? Ada pesan yang kita sampaikan. Ada pesan, ada gambar, itu dilempar-lemparkan ke kantor dewan sama kantor bupati waktu itu jam 12 siang setelah salat Jumat. Begitu salat Jumat kita aksi. Itu yang mendasari aksi seperti itu tuh apa Mas? Karena suara kita nggak pernah didengar. Karena suara tidak pernah didengar. Kita aksi. Yang dimaksud suara tidak pernah didengar itu seperti apa? Suara di mana kita ini menuntut tentang kemajuan sepak bola kita, minimal pemerintah ini mendukung, support lah, melihat aja dulu. Kalau sudah melihat pasti akan memegang. Kalau sudah memegang pasti akan merasakan. Iya. Dan ini melihat saja belum, dan akhirnya saya udah jengkel itu berapa kali sampai saya itu klimaks mau menurun. Ada gimmick, ada Zeus guys. Ini turun 500 kali. Terus Mas, lanjut. Itu saya sempat koordinasi juga dengan Pak Kasat Intel juga, Pak ini gimana suara kita masih belum didengar. Saya mau nurunin massa waktu itu. Terus akhirnya ada konsolidasi antara saya dengan pihak kepolisian, udah Pek jangan. Gopek maunya gimana? Saya maunya ketemu Pak Bupati waktu itu. Dan akhirnya Pak Bupati pun 3 kali saya ke rumah dinas, ke kantornya nggak nemuin. Saya jengkel dong waktu itu. Udahlah sekarang sih gini aja. Kita main kapal-kapalan aja. Ya itu kan kasarnya bapak kita ya. Bapaknya kita. Iya kan gitu, bapak kita. Ya masa sih Pak kita ngomong beli rungu, iya. Tapi pas setelah aksi itu, saya pun koordinasi dengan pihak kepolisian, dengan pihak media agar bisa meng-up apa yang kita lakukan siang kemarin. Dan menjelaskan apa sih maksud saya sebenarnya gitu ya. Dan maksud kita maksudnya. Waktu itu cuma 4 orang Mas yang jalan. 4 orang dari Pasogati. Dari Pasogati. Saya kemas itu ring satunya saya Mas. Itu ring 1. Yang dimaksud ring 1. Dia selalu ada di belakang saya, kondisi dan situasi seperti apapun. Pasang badan. Oke. Ya ibarat kalau kata tentara Jepang, dia pasukan berani matinya, kamikaze-nya. Apapun udah ada. Oke Mas, kalau ke situ udah kayaknya udah rada gamblang sedikit, ngerti lah maksudnya. Mungkin ada cerita unik, sisi lain lah dari Mas Koro sendiri, sisi lain dari Mas Gopek yang turun untuk istilahnya mengabdikan dirinya untuk kemajuan sepak bola Cirebon. Sisi lain itu seperti misalkan contoh terkait dunia kelam, dunia hitam. Alhamdulillah pernah. Di mana dunia kelam, wah gelap pisan. Jadi bicara dunia kelam pernah dari mulai saya SMP. SMP itu saya di MTS. Dan SMA saya di SMK yang notabene katanya tawuran terus. Apa tuh? Saya juga sama. SMK nasional itu. Wah musuh. Musuh guys. Ini musuh. Dari MTS ke nasional. Okay. Itu jelas lah, signifikan kan. Chaos ya gitu. Apa? Jumping. MTS itu santri. Santri. Sedangkan nasional ya. Tapi emang bagus. Kalau saya nggak bilang jelek, bagus. Emang karena saat itu rutinitasnya atau kebiasaannya saat itu emang tawuran segala macam. Wajar lah kayak rutinitas. Eskul. Zaman dulu itu eskul. Jumat Sabtu. Pokoknya Jumat warming up, Sabtu finishing. Emang gitu. Iya. Lanjut Mas. Itu tuh waktu SMP juga. Perkenalan gini Mas. Perkenalan di dunia itu kan kita ada dunia miras. Miras dari SD Mas. Waduh. Jadi emang dari SD dia. Ya dulu SD itu perkenalan apa? Miras. Sama. Dari ya minuman itu kan yang kita anggap
jamu lah. Ya kan orang tua Betul. dulu juga kan Betul. kalau mau minum Betul. ya jamu lah kan gitu. Ya saya orangnya gini ya, mau mencoba sesuatu hal yang baru. Bukan sih keluar dari zona nyaman ya, bukan, tapi apa sih rasanya? Rasa tuh lihat orang kayak gini. Mau tahu Kepo lah. Penasaran. Dan akhirnya setelah merasakan ya udah gitu. Itu Karena tipikal saya. Emang harusnya seperti itu. Dan kalau ada pertanyaan kenapa sampai sekarang belum minum? Ya udah gitu, nggak apa-apa. Udah pernah. Ya yang penting mah udah pernah kan gitu. Betul. Nah, Tapi itu di dunia kelam itu SD lah mas. SD itu gini mas, sisi lain berarti. Saya mau ngorek kalau Mas Gopek ini sebagai ketum Pasogati, perannya, idenya segala macamnya. Udahlah. Mungkin yang nonton pun nanti ya udah tahu ini mah udah biasa udah. Oke. Di samping itu, sisi lain dari Mas Gopek ini setelah lulus sekolah dari nasional itu apa kegiatannya? Apakah bekerja? sempat Bekerja. kerja. Saya dulu kerja salesman, sales kopi lah. Sales kopi, kerja, rutinitas, aktivitas saya seperti manusia pada umumnya lah, waktu itu belum nikah sih. Jadi masih wakal nyari uang. Bukannya yang kalau yang udah kerja udah punya suami, udah punya istri, udah punya istri anak makin wakal gitu mungkin. Ya Sama. masih sama wakal. Apalagi ya? Apalagi. Oh lebih dep-dep lah maksudnya gitu kan. Sempat bekerja sebagai Sales kopi waktu itu. Ya pindah-pindah lah. Itu tetap dalam jabatan organisasi ya? Masih, bahkan Masih. kan sekarang juga jabat Karang Taruna gitu, ketua Karang Nah, Taruna. ini sisi lain dari ketum Pasogati. Ternyata di kampungnya itu dia menjabat sebagai Ketua Karang Taruna. Ketua Karang Taruna. Berarti ini orang haus akan organisasi. Iya, banyak yang bilang gitu. Ya. Cuma Tapi nggak apa-apa, Mas. Iya. Haus organisasi itu baik. Karena kita kalau sudah berorganisasi, kita bisa menghargai pendapat, Iya. kita bisa sharing, Iya. kita bisa berbagi ilmu. Oke. tapi tujuan awal juga bukan tentang saya jabat aja. Bukan, cuma di sini saya Ya, bukan menyelamatkan. jabatan. Ada yang harus saya selamatkan di sini karena memang Awal. awal mula saya ditunjuk sebagai ketua Karang Taruna itu awalnya chaos, Mas. Chaos. Yang dibilang chaos ini seperti apa, Mas? Saya pernah dengar saat Sekian pemilihan ribu juta. KUWU itu saat di desa pemilihan KUWU itu Mas Gopek ini ada di oposisi lah sekarang yang menjabat oposisi. Tapi di saat Selesai. pemerintah desa ini menjabat, Saya Mas justru Gopek ada di ini situ. justru ada di dalam. Nah, kasarnya kan seperti di negara-negara Konoha. Iya. Ada di oposisi. Tiba-tiba jadi koalisi. Nah, gini loh. Oke. Apakah ini nih anak mungkin ya ini Jelimet, jilat sana sini gitu ya. ya satu itu kalau itu saya nggak kepikiran ke situ. Yang saya pikirkan ini gini, apakah saya misalkan sebagai pemerintah desanya, apakah ini anak banyak omong, banyak kritis, banyak apa, udah ambil aja, angkut, masukin ke kita, gitu. biar nggak apa. Nah, apakah seperti itu? Awal mulanya waktu itu kebetulan saya nyebarin tentang bantuan sosial dari Kementerian Sosial langsung waktu itu. Bisanya ada koneksi Kementerian Ada Sosial? relasi, yaitu ya pembina Balik kita lagi. sendirilah di Ya, organisasi di luar di Pasogati itu kan pembina. Memberikan arahan silakan kamu bagi jatah untuk bansos. Akhirnya dapatlah Mas 10 penerima manfaat ini yang harus sesuai. Ya. Saya goal waktu itu. Dan di mana peserta penerima manfaat ini justru area lingkungan sekitar RT saya. Ya. Waktu itu. Saya ditabrak, Mas. Akhirnya saya dari sekian ribu warga masyarakat desa saya ini banyak. Tapi di saat saya berontak atas dasar saya bicara masyarakat lah ya. Kemanusiaan ya. Kok ditabrak gitu kan. Saya nggak suka gitu ya. kan. Akhirnya saya Ini coba bener. untuk konsolidasi dengan pihak pemerintahan desa. Sampai debat berapa jam waktu itu. Setelah itu ya di situ saya berdiri sebagai masyarakat yang untuk kembali lagi ke masyarakat. Di mana hak masyarakat ini harus saya bantu. Betul.
Dan sampai pada akhirnya itu singkat ceritanya setelah melalui berbanyak macam ini tiba-tiba ada selentingan tentang dari dulu memang saya menjadi wadah keluhan daripada teman-teman pemuda, menampung aspirasi teman-teman keluhan ya. Dan akhirnya waktu itu saya coba mengkritik tentang kepemudaan di desa saya. Karena dan waktu itu lebih pasif waktu itu. Ya karena kalau pemuda kan harus aktif, lebih banyak aktif. Betul, kan gitu. Betul. Mau positif mau negatif, yang penting aktif. Jadi sebenarnya positif negatif itu gimana kita menilainya, Mas? Yes, betul. Mau minum-minuman kayak gini dianggap negatif, apa sih negatifnya? Ya kalau minum selesai tidur. Iya, kalau kitanya kembalikan lagi, ya balik lagi. Ya kembalikan lagi ke mindset orang-orang itu. Persepsi manusia masing-masing. Oke. Dan sampai akhirnya ditunjuk sebagai ketua Karang Taruna. Dorongan sih daripada teman-teman pemuda di desa. Karena mungkin melihatnya ya hanya yang bisa menampung saya waktu itu kan. Akhirnya saya coba konsolidasi dengan pemerintah desa. Pemerintah desa benar meminta saya untuk jadi ketua Karang Taruna. Ya sampai saat ini saya jabat. Yang penting mah pemudanya aktif, ada kegiatan dan menjunjung tinggi kreativitas sampai akhirnya menjadi ketua Karang Taruna. Iya. Program apa sih, Mas? Andalan program yang pertama Mas Gopek lakukan untuk desa Karang Taruna di desa ada. Untuk program pertama di desa saya ini, saat saya pertama kali menjabat, saya mau membuat manusianya dulu. Yes. Kok buat manusia aja? Karena Tuhan kan duduk. Iya. Yang maksud saya membuat manusia itu membuat SDM. Karena letak geografis daripada desa saya ini ada di diskotik, Mas. Diskotik di sisi kota. Seatik. Nah, karena saya melihat orang desa saya ini main keluar. Dan keluar itu jauh lebih punya taring lah. Dan saya pun sama. Ya, kenapa di desa sendiri nggak bisa punya taring gitu. Sama halnya kayak dulu di desa saya ini ya saya dicap sebagai apa sih pemuda, apa sih kan gitu. Pemuda rinso lah gitu. Rinso. Dan saya ini sampah yang didaur ulang. Dan diminta lagi oleh orang yang membuang sampah itu. Saya sempat sampaikan itu ke kepala desa, punten Bu, saya ulang lagi. Saya itu pernah dibuang, Mas, di desa. Dari desa saya pernah dibuang. Iya, oke. Saya di luaran memunculkan taring. Ternyata di luarnya wow. Ya udah ambil lagi. Jadi dipungut lagi. Dan dipungut lagi.